Bajo kalau termanajemen itu cukup lumayan besar. Tetapi ya hari ini, kenyataan hari ini adalah bagaimana proses manajemen itu tidak berlaku di kalangan komunitas ini. Sehingga ya bicara akses, bicara keinginan itu tidak terjawab. Permasalahan yang sangat riskan di Bajo yaitu tenaga-tenaga medis yang bukan dari komunitas Bajo nggak mau tinggal di Bajo. Sedangkan jujur bahwa di Bajo itu berjuta permasalahan. Studi kasusnya adalah Saponda. Kalau berbicara tenaga medis yang hari ini melakukan aktivitas di Saponda, itu kan orang-orang daratan semua. Orang-orang kecamatan yang tidak mampu beradaptasi di Kepulauan Saponda. Karena jangkauan untuk mencapai ke Pulau Saponda itu menempuh 1 jam. Itu pun kalau tidak keras ombak, karena ada di kepulauan. Informasi saja di kalangan komunitas itu tentang kesehatan itu tidak ada. Bagaimana pola hidup sehat, ya itu memang harus dikawal, harus didampingi oleh anak-anak Bajo itu sendiri, tapi ya spesifik ilmunya adalah kesehatan. Nama saya Rizka, lahirnya di Desa Saponda, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Saya di sekolah kedokteran mulai tahun 2012. Ini kesini juga nggak bisa. Kemudian ini kalau terjadi strangulasi, jadi tadi hernianya itu yang di dalam dia berputar atau bisa juga terjepit, ininya nekrosis. Ya itu katanya anak-anak Bajo dari desa untuk ketika anak ini lulus nanti dia akan mengabdi di masyarakatnya, tidak lagi mengambil dokter dari luar. Dia akan memimpin di masyarakatnya, mengabdi di masyarakatnya. Ketika direktur bilang begitu, akhirnya kita itu dipanggil untuk menghadap di depan orang banyak, semuanya dosen-dosen, semuanya kakak senior. Di situ kita berdiri untuk menceritakan dengan berbahasa Bajo. Di situ saya, ya Allah, setelah percaya bahwa rektor memberi pengarahan begitu, dibilang rektor, kau harus buktikan, kau harus bicara di depan mereka bahwa kamu bisa, membuktikan bahwa orang Bajo itu bisa. Pernah dulu membayangkan jadi mahasiswa kedokteran? Hah? Tidak, Pak. Tidak? Ada satu orang yang mengatakan bahwa satu orang masyarakat mungkin dari Saponda yang dia dengar orang tuaku, bahwa dia bilang begini, hai katanya, bisakah anakmu dia sekolah di kedokteran tanpa melihat keadaan
bisa kayak tai kayak gitu ya gimana dong. Berani aja lauk teh. Hanya mengharap dari sini ada ikan lewat ya. Dia makan, kalau tidak ada kita menunggu pulang. Kosong lagi. Anjar pisi itu je nama kuliah nama sekolah serius ke. Nah, mungkin ya bantuan pemerintah tidak mungkin aku lihat sekolah ke diata. Tapi Mas Tain Iya mestain tapi bayaran per bulanan aku lihat aja. Mas Tain kuliah apa? Syukur-syukur nih. Sepanjang ya kan mai gorila radaya. Salah masa ponda. Bisa ponda murah ikan. Harga 5.000 per tusuk. Kalau di Mekar 10.000. Nah ini biasa gini yang manusia sekolah, anak-anak sekolah di sini tidak ada yang bisa melanjutkan karena maklumlah penghasilan biasa per hari kadang pas-pasan. Mata kali papa air kubang manusia tuh soalnya dia kuno kuli papa anu membayarkan dia tuh tak kali nama sih cerita teman itu. Katakan dia bilang saya tidak bisa sekolahkan anak hanya pencarian begini ya memang betul. Kalau artinya Tuhan belum mengizinkan ya mungkin betul itu. Sampai sekarang itu mungkin sudah mengertilah itu orang. Mudah-mudahan Rizka berhasil, kemudian bisa membuka mata mereka yang berada di Kepulauan Saponda ini. Kemudian dia bisa menyekolahkan lagi anak-anaknya. Jadi saya ini betul-betul saya manfaatkan kesempatan saya menjadi rektor ini untuk mengabdi kepada alma mater yang membesarkan saya ini mumpung masih ada waktu. Tidak ada di Indonesia begitu kenaikan BBM tinggi 2012 saya memotong SPP dari diploma sampai S3 25%. Tidak ada, saya kira tidak ada perguruan tinggi yang seperti swasta pun tidak, apalagi negeri. Tapi di universitas selalu menunjukkan, tapi masih didemo terus bahwa itu palsu, itu tidak sesuai. Untuk saya sampaikan bahwa otoritas menentukan SPP itu bukan menteri, rektor. Jadi kalau persoalkan apa dasar hukumnya rektor membuat UKT 2012, ya dasar hukumnya itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Bahwa rektor itu punya otoritas menentukan uang kuliah. Itu menjadi alat untuk mencoba senjata. Untuk menjadi alasan kemanusiaan. Orang harus mengalah untuk universitas. Saya terus terang begitu saja. Iya, tidak bisa. Saya tidak mungkin juga bahwa saya harus ngotot di sini. Iya, harus mengalah untuk universitas. Universitas ini butuh orang yang suka mengalah, bukan yang ngotot. Apalagi yang tidak punya keinginan. Yang satu bisa punya. Iya, saya berharap siapapun yang menggantikan saya, bolehlah semua program saya hilang asal jangan yang berpihak ke masyarakat miskin ini jangan. Sekarang saatnya mereka sekolah. Mereka ini akan membangun dirinya sendiri dari sisi kesehatan. Ini sekarang di kemas lagi ada yang masuk, di farmasi ada yang masuk, di keguruan lebih banyak lagi. Di keperawatan nanti insya Allah tahun depan saya masukkan. Karena itu kebutuhan real mereka, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ternyata prestasinya mereka juga tidak kalah. Jadi sebenarnya siapa yang biayai mereka? Ya negara. Hanya saya mengharapkan mereka ya manfaatkan semua fasilitas kampus untuk mereka maju. Banyak sekali bagaimana itu Bajo itu hanya jadi titian orang untuk bisa jadi dokter. Dokter sesudah dia sarjana. Dia sarjana kedokteran, dia pergi dititip di pesisir. Kemudian sesudah dia jadi pegawai negeri pulang tidak kembali alasannya ikut spesialis apa, Bajo ketinggalan lagi. Tidak ada lagi dokternya. Harus menunggu lagi PTT yang lain. Ya, begitu. Harus menunggu lagi perawat yang lain. Ya, jadi sangat sulit. Nah, sejak saya jadi rektor mulai saya berpikir Bajo. Bisa dijelaskan secara pendek secara alasan
Itu karena apa? Balas jasa. Balas. Balas jasa orang darat. Banyak nih orang master, banyak yang jadi dapat proyek. Lalu mereka kapan? Saatnya sekarang mereka. Iya, Bajo itu menjadi masyarakat lapis 2. Padahal mereka itu memberikan kita ini di kota kita ini. Orang bilang orang pulau-pulau itu seperti Usman Dianse ini. Pintar katanya karena makan ikan. Lalu siapa yang nangkap ikan? Saya tidak pernah lihat bapak saya nangkap ikan. Ya, orang Bajo. Kenapa orang Bajo pintar tapi tidak? Berarti persoalan akses. Sisi positifnya memang pertama menghilangkan mitos bahwa kuliah di kedokteran itu tidak selalu harus menuntut biaya mahal, tapi ada peluang bahwa bagi yang mau memiliki kemampuan dalam sisi yang lain ya bisa dibiayai atau diberdayakan dari segi ekonomi ya, sehingga peluang kuliah di kedokteran bisa. Dan ini ya suatu hal yang positif bagi program afirmasi ini, sehingga masyarakat bisa berjuang ya. Artinya masyarakat, misalnya kita fokus di suku Bajo, masyarakat suku Bajo ini bisa berlomba-lomba atau berjuang bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih loh tentang komunitas kita, bahwa betapa susahnya itu masuk di kedokteran, tapi bukan berarti program bantuan adalah memanjakan masyarakat. Justru masyarakat harus mengerti bahwa kesempatan masyarakat mempersiapkan siapa yang komunitasnya atau orang-orangnya atau warganya memiliki potensi, sehingga program afirmasi memberikan manfaat yang lebih positif. Jadi bukan manfaat yang hanya tergantung, tapi manfaat yang saling mendukung. Nantinya kalau mereka sudah lulus kan mengabdi, memberikan pelayanan di masyarakatnya yang sedikit ya, yang bisa menjadi dokter atau menjadi ahli-ahli kesehatan yang lain atau sarjana-sarjana yang lain yang bisa mendukung perkembangan masyarakat Bajo itu sendiri gitu. Nggak lagi Rizka maksudnya itu saya Ponda mulai sekarang. Oh, uji kuliah ini melaksanakan itu baik pasti. Luar biasa. Luar biasa. Komunitas juga pasti. Komunitas juga karena tambang. Ini kita kalau pasak tanah selesai ini penyuluhan toh, boleh kita pasak ke rumah masyarakat betul nggak keadaan. Ya bisa jadi. Bisa. Dan niat tuh iru Haji Muhammad tuh Alhamdulillah Rizka juga selalu menyampaikan kepada teman-teman Bajo di saat diskusi kecil itu bahwa memang kita mampu untuk melakukan studi itu. Melakukan studi itu tanpa ada biaya, itu sudah membuka peluang besar untuk adik-adik Bajo yang berkeinginan untuk melanjutkan ke studi ke Universitas Halu Oleo, apalagi fokusnya di Saponda. Saya sih melihatnya itu cukup baik lah. Kenapa? Bagaimana kabar Kak? Baik toh. Kemana? Baik. Sudah lama menunggu Kak. Kayaknya menarik di ini tentang suku Bajo ini. Bagus sekali kalau kita datang langsung ke sana toh. Itulah Kak. Jadi kata soalnya kalau mau dibicarakan secara begini, kalau kita hanya pikir-pikir gimana dan tidak bisa tahu, kecuali kita ke sana baru kita langsung penyuluhan sama masyarakatnya supaya mereka tahu Bajo itu kayak baru sudah pas nih itu sama dokter Putu yang nanti tuh yang membimbing kita karena dokter Putu kan memang dia di situ MKes itu toh PHBS dia selalu mengangkat tentang PHBS. Pasti dokter Putu udah setuju sekali. Memang harus di PHBS yang kita angkat. Selain dari itu enggak ada. Pasti dokter Putu udah setuju tuh. Tidak mungkin tidak setuju, apalagi udah atas namakan kedokteran, mahasiswa kedokteran.
baru kita bagaimana kalau dokter-dokter lain juga kan. Siapa tuh dokter lain? Dokter Yomi dan perempuan kan kita tertarik tuh. Iya, siapa tahu dokter Yomi juga tertarik, tidak apa-apa. Lebih bagus, lebih banyak dokter, lebih bagus. Karena pemeriksaan gratis juga nanti Pak. Pemeriksaan kesehatan tuh. Iya, kesehatan kayak bisa di tensi tuh Kak. Iya, tensi, tes gula darah, kolesterol, asam urat. Karena banyak juga di sana Kak asam urat karena kerang-kerang tuh banyak sekali yang dimakan di sana. Yang dari Bajo, Rizka ya? Apa ya? Apa yang kamu rencanakan di sana, di Saponda? Begini dok, Rencana. rencana tuh begini, kita mau adakan penyuluhan tentang kesehatan, tentang masyarakat Bajo bagaimana, dan bisa untuk pengobatan gratis, maksudnya pemeriksaan gratis kayak tes gula darah, asam urat. Gini aja, kalau itu kegiatan spontan, kegiatan istilahnya spontan ya, spontan yang idenya muncul karena pertama selama ini kegiatan seperti itu belum ada. Jadi oke aja, jalanin aja. Tapi kalau dia kegiatan yang mau punya tujuan efek jangka panjang, kamu perlu menelaah dari segi aspek kesehatan masyarakatnya gitu kan. Misalnya selama ini mengapa perlu mengadakan penjualan? Apakah selama ini pengetahuan masyarakat di sana tentang suatu kasus penyakit di sana di Saponda kurang dalam pengamatanmu? Kasus apa? Itu lagi pertanyaannya. Kasus apa yang kurang? Ada pengabdian sosial ya, pengabdian sosial yang tergantung dari lokasi di mana yang layak untuk diadakan pengabdian sosial itu yang diselenggarakan bersama dengan kelompok mahasiswa yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa dengan mahasiswa angkatan baru atau mahasiswa baru itu sendiri. Yang selanjutnya di akhir studi mereka juga bisa melakukan riset atau penelitian tentang aspek kesehatan masyarakat ya khususnya di Bajo ya. Misalnya ada yang pernah meneliti di masyarakat pesisir tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bajo khususnya dari segi meningkatkan pengetahuan, sikapnya atau tindakannya tentang kesehatan itu dilakukan dari aspek nantinya di tingkat pendidikan sarjana ini ya, mengarahkan mereka menjadi calon dokter muda, diberikan pelatihan itu. Kalau nanti di tingkat setelah jenjang sarjana ini mereka menjadi dokter muda ya tentu lebih ke aplikasi kliniknya, langsung melakukan pemeriksaan, penanganan dan pengobatan gitu. Ada lagi yang lain? Enggak. Mungkin. Makasih ya. Thank you. Paling di air di. Ih, biar juga di air tapi kalau di bawah bulu babi sampai bohong, Pak. Oh, makin najis ya. Yang takut. Tangan aku nih, tangan aku. Oh, kau di harapanku sih. Oh, balera bareng. Aduh. Nggak tahu juga salah lapar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tema bakak ya kuma bakak itu. Nggak pedih. Jadi aku kurang aku supaya ini pambon malin. Anu bakak ini kulit seseorang. Seseorang udah depan sini ya. Oh berarti di mana ya kan? Jadi Langsung lihat ya. Ini pulang ya. Assalamualaikum. Hai tambah dulu. Dia memang di kau bakal. Kau bisa pilih manusia. Ini berdiri marde, lah kerja nih itu nggak ada kah? Sudah ngembang ini?
Nggak jambu ini ke di mawanci, HP nggak ada. Pinta yuk keran-keran karena bisa untuk tinggi tekanan darah jadi zona di faktor nih. Iya kata aku nah dah minta buat ringgit nih cuy. Betul aku yang bisa lupa bekerja aku. Mau maju tambahan aku ni bulan Himalaya. Bu, ini mungkin betak dia pulih. Kau petik di dua empat. Daging bulan itu mata kesehatan. Oh ya, betul ni bibit ke pakul ni. Ya, taruh. Sudah sama berdua. Jadi orang Bajo itu tidak pernah akan berubah kalau dia sendiri tidak pernah mengerti bahwa perubahan itu untuk perbaikan hidupnya. Tapi bagaimana cara dia mengerti? Ya, dia harus sekolah. Bayangkan hambatan pertama orang Bajo kalau sudah pintar itu menghadapi rumahnya sendiri. Dengan pola wawasan berpikirnya, dengan cerdas komprehensif dia miliki, maka dia bisa menjelaskan. Sesudah mereka ada guru, ada apoteker, ada dokternya, ada penyuluh pertaniannya, ada ahli perikanannya, ada ahli hukumnya, akan terjadi kesadaran baru. Dan mereka yang dulu itu dianggap kelas kesekian, satu, mereka jadi kelas yang sama. Tidak usahlah dia kalahkan kita, tapi duduk sejajar dengan kita. Itulah cita-cita saya. Universitas Sololo ini tanggal 19 Agustus 1981 itu resmi didirikan sebagai universitas negeri. Memang adalah bagian dari bagaimana upaya mencerdaskan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, ya. Kalau jabatan rektor Ustaz Haluleo oleh Menteri. Juga saya akhirnya jadi rektor 2008. Lalu saya merumuskan visi menjadi perguruan tinggi yang maju, bermartabat, berbudaya akademik untuk menciptakan, membentuk sumber daya manusia cerdas, komprehensif, berkelanjutan. Sama dengan berita tentang sehat, itu bukan hanya bidangnya orang kesmas, bukan orang kedokteran, tapi kita juga orang sosial harus punya konten, mengerti tentang itu. Walaupun kita tidak harus suntik orang, tapi memahamkan bahwa hidup sehat itu perlu, ya orang komunikasi juga bisa. Jadi seperti itu. Cerdas komprehensif itu artinya itu tidak menilai sesuatu dengan kacamata kuda. Jadi kita banyak, tidak bisa kita kreatif kalau terbatas pemikiran kita. Maju, artinya ada standarnya. Ukurannya itu ukuran yang bisa terukur. Tidak bisa hanya maju, tapi tidak ada standarnya. Maju berarti pertama mungkin dari pengakuan, akreditasi. Yang kedua mungkin dari IPK rata-rata. Atau persentase alumni yang bisa masuk ke dunia kerja. Banyak sekali standar yang harus dicapai. Rata-rata lama menunggu, yang seperti itu. Kemudian keterampilan tambahan yang diperoleh. Sehingga tidak hanya mengetahui pada bidangnya, tapi juga dia bisa bidang yang lain. Ya, kemudian bermartabat. Mahasiswa itu betul-betul harus menghargai orang lain. Makin rendah posisinya dari mahasiswa, makin harus dihargai. Bukan sebaliknya. Bermartabat itu artinya penghargaan pada kemanusiaan, perkeadilan. Bagaimana filosofi Haluleo itu, 8 penjuru mata angin itu. Sehingga dia juga dapat penghargaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepercayaan seperti yang selalu saya sampaikan.
yaitu menjadi perguruan tinggi kampus hijau, kampus harapan, kepercayaan, dan kebanggaan bangsa. Walaupun kita dibiayakan oleh pemerintah gratis, tapi usaha kita harus kerja keras untuk belajar. Itu bagaimana caranya saya kembali ke masyarakat nanti di kampung. Saya ingin mengabdi di kampungku sendiri, bukan di kampungnya orang lain.